qala lahum akhum hudun. Id qala lahum akhuhum hudun. Ala tattaqun. Ingat ketika Hud berkata kepada mereka, kenapa kamu enggak takwa juga? Inni lakum rasulun amin. Gitu? Fattaquni wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Aku ini rasulnya amin. Rasulullah yang amin. Siapa Rasulullah itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang Rasulullah itu Kanjeng Nabi Muhammad. Selainnya Rasulnya Kanjeng Nabi. Paham gak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, para santri, baik putra maupun putri, baik yang ikut secara luring maupun secara daring, yang saya cintai, marilah kita lanjutkan kajian kita atau wiridan kita pada pertemuan yang ke-101 sekarang ya. Al-yauma na'ti wa nu'addi al-muhadarah mi'ah wa wahidah. 101 itu al-qari'ah, ya dah. 102 apa? At-takatsur. 103 al-asr dan seterusnya. Baik, pada pertemuan ke-100 kita sudah sampaikan kamu jangan jadi bodoh. Artinya gimana itu? Jangan jadi pengangguran. Hanya orang bodoh yang nganggur itu. Bagaimana itu? Jadilah pegawainya Allah. Apa itu? Lakukan kebaikan apapun untuk menyenangkan orang lain. Apa itu? Contohnya, noto sandal di masjid, bersihi kamar mandi, ngepel WC dan lain sebagainya. Noto sandal teman-temanmu, ngepel WC pondokmu, bersih-bersih agar orang lain senang. Wis pokok ikhlas. Ikhlas apa? Minta ganjaran, minta bayaran dari Allah. Jangan minta siapa-siapa. Ojo ngeluh, aku wis mari bersih-bersih sampean. Ora usah, ora dibayar sampean kok, ngono. Aku wis bersih-bersih, kamu kok enggak mau? Enggak dibayar kowe kok. Kuwi jeneng ngeluh. Wis bismillah. Jadilah pegawainya Allah. Makanya kalau ada orang nganggur itu orang bodoh. Nganggur enggak ono ngongkon kerja, pergi ke masjid. Nyanggong orang di masjid, nyapu-nyapu masjid, ngepel masjid. Pergi kemana itu? Ambil sampah-sampah di mana, masukkan tong sampah. Bismillah wis. Jaluk bayaran kepada Allah. Lek nganggur. Jadi enggak iso orang itu nganggur. Jadi polisi, ojo mikuran untuk kerjakan apa? Apalah menolong orang. Apalah yang bisa, yang tidak hanya tugas negara, tapi bagaimana dimaksimalkan. Jadi rektor, jadi dosen, jadi guru, jadilah pegawainya Allah. Jadi TNI, jadilah pegawainya Allah, membela bangsa, negara, ya toh, melindungi rakyat dan lain sebagainya, menolong yang lemah, ya, dan lain sebagainya. Minta bayaran kepada Allah. Bayaran dari Allah bukan hanya duit, tapi keberkahan, kesehatan, ya toh, kemudahan hidup dan lain sebagainya. Wis tiada terbatas.
Bayaran di Allah itu apa? Kebutuhanmu tercukupi. Apa kebutuhan hidup itu? Ya, kan tidak hanya tempat tinggal. Kebutuhan wong tasawuf itu tempat tinggalnya apa? Tempat tinggalmu itu apa? Papan ya toh? Papannya adalah Baitullah. Papannya Baitullah. Makanya jadikan rumahmu itu rumah Allah. Untuk apa itu? Ya Baitullah apa? Kayak sholat, kayak ngaji, kayak rukun-rukun aja kayak tukaran. Rumah. Jadilah rumahmu rumah Allah. Yang kedua, makan ya toh? Apa makanan orang tasawuf itu? Zikir, gitu. Ingat Allah. Jangan lupa Allah. Makanannya zikir. Makanan rohani terutama. Makanan fisik mesti ono. Apane dina Jumat ngono. Sampeyan pergi ke mana lek wong sedekah sekarang, ya toh? Pokoknya ingat Allah. Itu aja. Bagaimana ingat Allah itu? Ingat Rasulullah. Bagaimana ingat Rasulullah itu? Ingat Kanjeng Nabi. Ingat Kanjeng Nabi gimana? Berakhlaklah akhlak Muhammad. Berakhlak gimana? Sidiklah, amanahlah, tabliglah, fatonahlah. Pakailah ilmumu, pakailah nikmatmu, takwa nang Gusti Allah itu. Namanya zikir itu zikrullah itu ya itu. Ora kok mengingat Allah pajahe Gusti Allah kok ya enggak ngono. Ingat Allah itu ingat Kanjeng Nabi, ingat Kanjeng Nabi, ingat sebagai Rasulullah, mencontoh akhlaknya yang terpuji. Gimana itu? Dadi wong sing bener aja ngapusi. Jadilah wong sing amanah aja khianah. Jadilah wong sing jujur aja suka berdusta. Jadilah orang yang cerdas jangan berpura-pura dungu. Nuruti ilmu lakune, mempertimbangkan rasa nikmat ya, selalu taat kepada Allah alias takwa. Makanan awake dhewe zikir. Apa papan, makan, papan pangan ya. Pangan dulu ya, ya sing diwolak-walik padha ae. Pangan, papan, terus apa sih toke? Sandang. Apa sandangan itu? Sandanganmu apa? Sandanganmu itu takwa. Sandangane takwa. Makanya ono baju takwa. Wis pokok kowe taat nang Gusti Allah, ora bakalan muda. Wis to, akeh. Ya. Yakino pokok takwa. Taat nang Gusti Allah, sing roh kowe dhewe. Ora bakalan muda. Ono. Nrimo. Lah kowe kuwate duwene iki ya dipakai, dinikmati, susah lek kok tugas kita itu mensyukuri yang ada itu loh. Duwene iki halah luwene engko dikai meneh. Lek waduh kok apik anake mama. Lah tambah hilang sing iku ngono lho. Ya, alhamdulillah masih katok jebol-jebol kena digawe. Lek ra jebol apa kena digawe? Lah ra apa kok klambi bolong kabeh. Lek ra bolong apa kena digawe ngono lho. Apa celana dalame suwek-suwek. Lek ra suwek mosok kena digawe coba utuh. Nah, lak kena to langkane ya wis. Dinikmati digawe guyon kan lho urip iki. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wis gawe guyon. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Dulinan. Ya apa dulinan gawe lucu-lucuan kayak Kartolo. Lucu wis. Salat ya dulinan. Ya poso ya dulinan. Lah lapo Gusti Allah ngongkon poso ya kayak dulinan asline niku. Poso ben sehat. Iya toh Gusti. Iya ora percaya cobaan terus coba. Iya sehat ternyata ngono. Poso ben iso ben ora dikuasai karo hawa nafsu, ben iso mengendalikan hawa nafsu. Ngoten nggih. Cobaan toh, coba. Oh iya pancen ya guyon ngono lho. Aja ya apa ngono. Menjalankan syariat ya guyon ae lho. Aja metenteng lek metenteng kok hasilnya itu petentengan. Lek menjalankan syariat itu metenteng, hasilnya petentengan. Apa tukaran? Tapi lek nyantai wae. Nyantai. Lah apa sampean salat Jumat? Jare lek salat Jumat urip berkah tak jajal ternyata ya berkah. Ya enak. Is ngono ae lho. Ora sok, salat Jumat aku tuh ora usah. Waduh. Kudu ngono lerang ngene kowe lho. Iki salat apa petentengan? Aja metenteng lek nglakoni syariat engko dadine petentengan. Apa petentengan itu? Tukaran. Ya apa sih? Lek tukaran dadi sedih, lek sedih ditinggal Allah, lek ditinggal Allah buyar kabeh. Nah, jadilah pegawainya Allah. Apa itu? Kebutuhanmu apa toh? Mikir pangan. Pangannya apa? Zikir.
tempat apa? Papan, Baitullah. Yang Baitullah, jadikan tempatmu tempat rumah Allah. Pondokmu jadikan rumah Allah. Majelismu jadikan rumah Allah. Apa itu rumah Allah itu? Ya ojo gawe tukaran. Rumah yang aman, tentram, bahagia. Majelismu jadikan bisa loh masjid enggak jadi Baitullah, enggak tukaran, berarti duduk masjid alias tempat tengkarung yang masjid kok tukaran, berarti duduk itu, duduk Baitullah tapi baitu syaiton. Iya toh. Nah, panganmu apa? Zikir. Gitu. Sandangmu apa? Takwa. Ngono jerone dhisik diapain kok jabone beres. Jadilah pegawainya Allah, kebutuhanmu cukup. Apa? Sandang, papan, pangan atau papan, pangan sih ya. Pangan, sandang, papan. Soalnya wong nggak pakai baju, wong pokok mangan iso urip. Jadi pangan, sandang, papan ya. Wis terserah dibolak-balik. Kebutuhan inti fisik yaiku ning wong tasawuf itu duduk fisik, berangkat dari rohani. Kebutuhan mangannya apa? Zikir. Papannya apa? Sandangnya apa? Takwa. Papannya apa? Baitullah. Artinya apa? Pokok kue eling nang Gusti Allah, insyaallah enggak bakalan luwe. Apa eling Gusti Allah? Eling Kanjeng Nabi. Eling Kanjeng Nabi gimana? Dia Rasulullah. Gimana itu? Berakhlak yang baik. Ya apa itu caranya? Sidik, amanah, tablek, fatona. Kamu. Yang tempatnya apa? Baitullah. Dimanapun jadilah rumah Allah, damai, tentram, bahagia. Terus sandangannya apa? Takwa. Pokoknya orang nyolong rano. Oleh. Ono. Insya jadilah pegawainya Allah. Baik. Pada pertemuan yang ke-101 Al-Muhadharah Mi'ah wa Wahidah ini saya ingin menjelaskan sedikit ya. Nanti tentu penjelasannya agak panjang terhadap permintaan penjelasan tentang SAW dan AS. Apa SAW itu? Kenapa Nabi Muhammad itu di belakangnya ditulis SAW, membacanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu AS, alaihi salam. Padahal katanya la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Aku tidak membedakan antara rasul satu dengan rasul yang lainnya. Baik, coba dilihat di dalam surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33. Ayatnya 56 kalau nggak salah. Coba dilihat. Terkenal ini. Dibaca, coba dibaca. 33, 56. Itu lek dibaan itu loh. Gimana itu? Coba Pak, udah ketemu Pak. Udah ketemu Pak. 33, 5, 56. Yuk. Surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sudah hafal kan surat itu, ayat itu maksud saya. Surat ke-33 surat Al-Ahzab ayatnya 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau diterjemah nggak kena. Kalau diterjemah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi dan ucapkan salam sebanyak-banyaknya.
Angel ngerti? Iki seolah-olah Gusti Allah bersama para malaikat ngundang jamaah terbang terus bersolawat ala Nabi. Mosok Gusti Allah terbang kan misalnya ya. Makanya ini tidak bisa didekati dengan translating. Tidak bisa didekati dengan tarjamah per lafaz. Maka teks ayat ini surat ayat 56, surat ke-33 ini mesti didekati dengan pengertian yang tepat. Bagaimana ditangkap maksudnya? Sesungguhnya Allah dengan sifat malakutiyahnya. Apa sifat malakutiyah itu? Sifat nur. Nur, malaikat dicipta dari cahaya. Sesungguhnya Allah dengan sifat malakutiyahnya berupa nur cahaya sambung kepada Nabi. Ya toh? Yusalluna 'alan Nabi, nyambung pada Nabi. Dulu belum ada itu loh. Artinya apa? Jadi yang diada pertama oleh Allah berupa sambungan. Ibaratnya gini ya, misalnya Allah itu sinar gitu ya, Allah itu nur ya. Ini sekedar analogi. Allah itu nur, lalu nyentrong nurnya itu kepada Nabi. Sentrongan itu jenenge Nabi. Allah itu pusat nur, cahayanya namanya Nur Muhammad. Inilah disebut dengan yusalluna 'alan Nabi. Lan nur iki malaikat. Sesungguhnya Allah dengan sifat malakutiyahnya menyentrong pada Nabi. Maka yang diyusolli oleh Allah itu memang Nabi Muhammad. Paham ini? Nabi Muhammad sebelum dibasyarkan namanya Nur Muhammad. Nur itu cahaya, Muhammad keterpujian. Belum kelihatan berupa cahaya. Allah itu nur, ya toh? Nur ala nur. Ala nur pada Muhammad. Ala Nabi itu ala nur. Nabi ya nur, maka disebut Nur Muhammad. Hati-hati nggih, pelan-pelan nggih. Pelan-pelan. Allah itu nur, sifatnya malakutiyah, yaitu ala nur pada Muhammad ala Nabi. Tapi belum ada Nabi Muhammad itu belum lahir. Dulu Allah itu wujud, lalu Muhammad itu maujud. Allah itu wujud, ada, yang maha ada. Yang maha ada itu mengada, menjadi ada sesuatu yang diada, yaitu maujud berupa Muhammad, Nur Muhammad. Allah itu wujud, ada. Jadi Allah dulu sendirian. Terus mengada. Mengada itu bahasa Qur'annya itu kan ada di situ yusallu, yusalluna. Mengada, nyambung menjadi maujud, wujudnya Nur Muhammad. Nur keterpujian. Jadi yang diada pertama adalah Nur Muhammad. Allah itu pusat cahaya, cahayanya nyentrong berupa cahaya pula berupa keterpujian Muhammad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Paham ini pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai iman yang ada pada setiap diri manusia, yaitu sambungkan imanmu itu kepada Muhammad sebanyak-banyaknya agar diperoleh kamu keselamatan. Maka para nabi selain Muhammad itu bukan Rasulullah. Para nabi selain Muhammad bukan Rasul, tapi Rasulun amin. Rasulnya amin. Siapa amin? Rasulullah. Yang diyusolli ala nabi itu Rasulullah. Yang langsung disolawati oleh Allah itu adalah kanjeng Nabi Muhammad. Makanya sallallahu alaihi pada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu, loh. Sallallahu ala nuri Muhammad itu. Nah, sedangkan apa? Nanti aja. Sedangkan para nabi dan rasul termasuk mukmin, ya toh, manusia itu tidak yusolli oleh Allah, tidak diyusolli oleh Allah. Jadi yang diyusolli oleh Allah itu hanya
Nabi Muhammad. Allah itu hanya Nabi Muhammad. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak diyusolli oleh Allah. Mereka yusalluna ala nabi. Kalau mereka diperintah untuk yusalluna ala nabi. Para nabi selain Nabi Muhammad itu 120 itu disuruh yusalluna ala nabi. Mukmin juga disuruh yusalluna ala nabi. Agar apa? Agar alaihi salam, agar atasnya selamat alias mendapatkan keselamatan. Kenapa? Kalau mereka tidak yusalluna ala nabi, tidak selamat. Para nabi dan rasul selain Muhammad semuanya yusalluna ala nabi, maka mereka atasnya selamat alias alaihi salam. Kita manusia kalau tidak yusolli ala nabi tidak selamat. Maka kamu, ya toh, manusia-manusia yang di dalamnya ada iman disuruh yusalluna ala nabi agar diperoleh keselamatan. Paham ini? Jadi yang Rasulullah itu hanya Muhammad. Selainnya bukan Rasulullah, namanya Rasulun Aminun. Apa Rasulnya Amin? Siapa Amin itu? Kanjeng Nabi. Di mana dia? Di Baitullah, tandanya Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk ke Baitullah ketemu amin. Ora kok masuk fisik loh ya. Rasa itu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan seterusnya itu. Jadi nabi selain Muhammad itu bukan Rasulullah, tapi Rasulun amin. Rasulnya amin alias utusannya Muhammad. Adam utusannya Muhammad. Nuh utusannya Muhammad. Maka dia yusolli ala Muhammad. Kalau tidak yusolli ala Muhammad nggak ketemu. Adam ketika terlempar dari surga ke bumi ini kegelapan. Kenapa? Gelap. Nggak ketemu Muhammad. Ketika di surga bersama Muhammad dia terang. Muhammad kan nur. Muhammad itu nur Muhammad. Kalau bersama Muhammad terang. Kalau meninggalkan Muhammad gelap. Meninggalkan Muhammad apa? Melanggar kan? Melanggar meninggalkan Muhammad itu. Meninggalkan nur keterpujian. Nur Muhammad. Alias menutupi nur ini. Akhirnya gelap. Begitu mengambil buah khuldi, gelap gulita, terlempar ke bumi. Bumi dalam keadaan gelap. Nah dia ingin ketemu rahmah. Siapa rahmah itu? Siapa rahmah itu? Rahmah itu Kanjeng Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka rahmah itu Kanjeng Nabi. Aku tidak lain utus kecuali kamu menjadi rahmat terhadap seluruh alam insan. Apa itu? Iman, ilmu, nikmat, takwa. Dialah yang harus memimpin nafsu. 21, 107. 21 itu suratnya, Al-Anbiya namanya, 107 ayatnya. Maka Nabi Adam ketika terlempar ke dunia ingin ketemu rahmah supaya oleh cahaya. Karena rahmah itu tiada lain adalah Kanjeng Nabi, dialah Nur Muhammad. Kalau nggak ketemu dia, ya gelap bumi ini. Gimana caranya? Istighfar. Apa istighfar itu? Istighfar itu minta ditutup kesalahannya. Apa salah hilang? Enggak diketokno ditutupi. Maka ghafara menjadi gapura tertutup. Salahnya wakeh, tapi minta ditutup. Tutuplah. Makana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Maka istighfar itu wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu surat Al-A'raf ayat 37 atau 36 itu ya. Coba dilihat Al-A'raf surat ke-7. Surat ke-7 ayat 36. Wa qala rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah kegelapan ini, dalam gelap. Kenapa? Aku melanggar akhirnya cahayanya hilang. Cahaya itu apa? Cahaya itu Muhammad. Maka disebut Nur Muhammad. Gelap akhirnya. Lempar, yang bumi pun juga gelap. Kenapa? Ya dia gelap, dosa. Betul. Al-A'raf berapa? 36 ya?
Karena yang qala rabbana zalamna anfusana Al-A'raf. Ini pelan-pelan ya, penjelasan ini nggak cukup sekali karena ini selama ini mohon maaf nggih. Selama ini yang dipahami kan koyok-koyok Gusti Allah dan apa? Allah dan para malaikatnya ngundang jamaah terbang mana lalu bersolawat pada Nabi kan kayak begitu kan. Nah, koyok-koyok loh kayak kalau didekati dengan pendekatan tarjamah, maka nggak bisa terjemah saja itu. Gitu. Nggak ketemu yang Rabbana zalamna. Sebentar ya, kalau ketemu. Itu suratnya Al-A'raf ayatnya 23. Ya toh? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Istighfar ini dengan Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 23. Caranya supaya ketemu rahmah itu gimana? Istighfar. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, masih ketemu Hawa keadaannya gelap enggak ketok. Gimana supaya ketok? Ya kudu ketemu rahmah. Ketemu rahmah siapa? Cahaya. Cahaya itu siapa? Muhammad. Nur Muhammad. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad belum lahir, tapi nur cahaya, nur Muhammad sudah ada. Ketemunya di mana itu? Ya di Jabal itu loh, maka disebut dengan Jabal Rahmah. Paham ini? Maka yang Rasulullah, yang diyusolli ala Nabi Muhammad, selainnya Rasulun amin, alias utusannya amin. Coba dilihat dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26, ayatnya 106. Coba kalau nggak salah ya, coba. 106, 107, 100 berapa gitu? Minum dulu. 106, 107, 108. Dan 124, 125, 126. Coba Pak, dilihat. Baca. Asy-Syu'ara itu surat ke-26. Surat ke-26 ayatnya berapa ya? 106 ya? 106, 107, 108. Coba dibaca. Pelan-pelan aja bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Ya berikutnya yang 124, 125. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Tenang dulu ya, maaf dulu. Soalnya penjelasannya ini perlu pelan-pelan. Sebenarnya gampang sih kalau sudah mendapatkan pengertian. Hanya saja karena ini mendekonstruksi atau rekonstruksi pemahaman itu nggak mudah. Apa yang sudah kita pahami, lalu ada semacam pemahaman baru. Bukan baru sebenarnya, hanya baru tahu. Bukan baru tahu. Akhirnya seolah-olah baru, padahal ini sudah lama. Wong Quran yang menjelaskan. Yang 106 itu wa qala lahum akhuhun Nuhun ala tattaqun, ya. Inni lakum rasulun amin. Nuh berkata kepada para teman-temannya, saudara-saudaranya, kenapa kamu nggak mau takwa, nggak mau taat kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Aku ini tidak lain terhadapmu hanyalah utusannya amin. Utusannya amin bukan dengan utusan yang terpercaya, beda ya. Aku ini utusannya amin atau utusan Rasul yang amin. Berarti utusannya Muhammad alias hanya meneruskan. Aku utusannya amin itulah
dalam bahasa namanya sholawat. Aku usolli kepada Kanjeng Nabi. Ngono lho. Sehingga aku alaihi salam. Maka aku selamat. Ayo sampean melok. Sampean ben kan sampean mukmin, kan sampean iman, melok aku. Aku wis dibimbing karo Gusti Allah supaya aku nyambung terus nang Kanjeng Nabi, usolli alan Nabi sehingga aku alaihi salam. Ayo saiki kowe kabeh, aku, hum, saudara-saudaraku kabeh, rene ayo. Sampean yusollu nang Kanjeng Nabi ben alaihi salam juga. Nek sampean enggak yusolli, enggak sholawat Kanjeng Nabi, enggak selamat sampean. Ngono lho gampangane. Mangkane Nuh iku alaihi salam, innilakum rasulun amin. Fattaquni wa atiun. Takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Taatilah. Takwa itu fungsinya kan di sini. Gimana caranya? Ya taatono. Maka fungsi wazifah utama, wazifah asasiyah takwa itu adalah taat. Itu kan? Jelas enggak ini? Coba dilihat berikutnya 1, 2, 4 ya. Qala lahum adun, ya betul ya. Hudun. Setelah Nuh Hud, ya toh. Hud itu. Wa qala lahum akhum Hudun. Id qala lahum akhuhum Hudun. Ala tattaqun. Ingat ketika Hud berkata kepada mereka, kenapa kamu enggak takwa juga? Innilakum rasulun amin. Ya toh? Fattaquni wa atiun. Fattaqullaha wa atiun. Aku ini rasulnya amin. Rasulullah yang amin. Siapa Rasulullah itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang Rasulullah itu Kanjeng Nabi Muhammad. Selainnya Rasulnya Kanjeng Nabi. Paham gak ini? Isa Rasulun amin alias Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia alaihi salam. Yahya Rasulu amin atau Rasulun amin ay Rasulu Kanjeng Nabi Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam sehingga alaihi salam. Ya toh? Musa Rasulun amin ay Rasulu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa idzan huwa alaihi salam. Ibrahim Rasulun amin utusan Rasulullah yang amin yang sallallahu alaihi wasallam fa idzan huwa Ibrahim alaihi salam. Paham ini? Maka jelaslah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan selainnya alaihi salam ya memang yang sallallahu hanya Muhammad. Sedangkan yang lainnya yusalluna ala nabi sehingga alaihi salam. Maka keselamatan mereka bergantung apakah nyambung pada Muhammad apa enggak. Kenapa Muhammad? Karena Muhammad itulah yang mengantarkan dia kepada Allah. Kenapa? Dialah Nur Muhammad, cahaya keterpujian yang menerangi menuju nur yang sesungguhnya. Lek enggak lewat Nur Muhammad itu gelap gulita, ngono lho. Bagaimana bisa gelap? Ya kamu dosa itu loh, melakukan zolamna. Apa? Mengikuti hawa nafsumu, tidak mengikuti imanmu yang sidik, amanah, tabligh, fatona, tidak mengikuti ilmumu yang serba tahu. Kamu tahu benar apa salah? Tidak mengikuti nikmatmu yang bisa merasakan, tidak mengikuti takwamu yang taat. Akhirnya kamu terbawa oleh hawa nafsumu yang ammarah bisu, yang lawamah gelap gulita. Paham ini? Iki rodok-rodok ya apa ngono, sakjane ya kadang lek wong lek enggak angel-angel apa kok mbulet, sakjane itu enggak bulet, justru iki sing gampang. Kalau kok ora padha karo liyane sing selama ini yang pekeh-pekeh ngono apa? Pelajaran fikih. Ya ora padha, enggak apa-apa sing penting kowe ngerti lakonono ngono lho wis ya. Lho Isa ku ya Rasulullah. Pengertiannya beda ya. Yang Rasulullah mek Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi sallallahu amin dia. Yang selain itu Rasulillah. Paham gak ini? Misalnya ini ya misalnya. A mengutus satu-satunya utusan Allah, satu-satunya utusan atau petugas. Ini. Ini gampang langsung aja. Satu-satunya yang ditugasi oleh Allah adalah Kanjeng Nabi.
untuk menerangi, ya lah. Yang lainnya ngikut Kanjeng Nabi, ikut penerangan menuju Allah. Alias Rasulullah itu pengantar. Wasilah menuju Allah. Dulu rada angel zaman sadurunge Kanjeng Nabi dilahirkan, wong durung ketok ya toh. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdullah, ibu bernama Aminah, lahir di Mekah, wafat di Madinah dan dimakamkan di sana. Belum lahir itu angel. Zaman Nabi Isa belum ada. Masih wujud cahaya, makanya dibimbing karo Nabi Isa. Aku ero, kon kan gak ero. Ning iso ngrasakno. Gimana caranya? Imanmu kuwi lho, sidikno, ya lah. Amanono, dadi wong sing amanah, jadilah orang yang jujur, ojo berpura-pura dungu, maka kamu akan ketemu dengan aku, taat aku, ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah menuju Allah terang. Ngono lho. Nabi Isa semerep Nur Muhammad. Nabi Yahya preso Nur Muhammad. Ning awake dhewe selain nabi-nabi gak ero. Ning iso ngrasakno. Ngono, paham ya? Wis ngono wis. Itu bener-bener ngono pahamane. Jam berapa sekarang? 35 menit. Loh, bablasan ya. Baik, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Kita baca hizib. Saya baca, kamu amin saja, setelah itu baru nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Aliyu, ya Azim, ya Halimu, ya Alim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'ma Rabbu Rabbi, wa ni'mal hasbu hasbi, tansuru man tasha'u wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismata fil harakati wa sakanati wal kalimat wal iradat wal khatarati minasyukuki wa zunun wal awhamis satirati lil qulub wa mutala'atil ghuyub. Faqad ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah rasuluhu illa ghurura. Fasabbisna wansurna wa sakhkhir lana hadzal bahr. Wasakhkhir 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 lana hadzal bahr. Kama sakhartal bahra li Musa alaihi salam wa sakhartan nara li Ibrahim alaihi salam wa sakhartal jibala wal hadida li Daud alaihi salam wa sakhartar riha wa syayatin wal jinna li Sulaiman alaihi salam wa sakhkhir lana kulla bahrin huwa laka fil ardi was samai wal mulk wal malakut wa bahrid dunya wa bahril akhirah. Wasakhir lana kulla syai' ya man biyadihi malakutu kulli syai' kafa ya ayn sad 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 kafa ya ayn sad. Unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك بصرني بك وأقمني بشهودك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله تامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة كلها من شر ما خلق يا عظيم سلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات
يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند شدائد يا خفي لطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hizib bahar ini insya Allah kamu dengarkan aja, kalau diamalkan 2 kali. Yang merangkai hizib bahar ini Syekh Abil Hasan Asyadili, ya, Sayyid Abil Hasan Asyadiliyah itu loh. Beliau mengatakan siapa membaca hizib ini atau mendengarkan bacaan ini minimal sehari 2 kali, pagi dan ba'da asyar, kalau hajatnya tidak tercapai atau kesulitan keuangan, tidak diberi badan sehat dalam ini, tagih ke saya, gitu bilang itu. Saya jamin hajatnya terkabul. Tentu yang diridhoi oleh Allah yang menenangkan. Saya jamin tidak akan kekurangan ma'isyah. Saya jamin hidupnya dalam kemudahan dan terlindung dari segala godaan, baik jin, setan maupun manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Ini Abu Hasan, Syekh Abil Hasan Asyadili yang bilang begitu dalam keterangan hizib baharnya. Saya kira begitu ya pertemuan kali ini. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.